Hai semua, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali hadir menjumpai teman-teman, dan kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat masker rajut seperti ini. Nanti dalamnya bisa kita beri kain, lapisan kain dengan lubang filter di samping-sampingnya. Jadi kalau mau diisi dengan tisu juga bisa. Kemudian menggunakan tali panjang seperti ini. Jadi bisa dicantolin di telinga, bisa juga diikat di belakang kepala. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk membuat masker rajut ini, saya menggunakan katun Bali Big Ply. Jadi helainya besar. Dan karena helainya besar, saya menggunakan Hakpen Tulip Gold dengan ukuran 5/0. Jadi menggunakan ukuran yang ini. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita membuat slip knot terlebih dahulu. Setelah membuat slip knot, kita buat rantai sebanyak 41. 1 2 3 4, 5, 6, dan seterusnya sampai berjumlah 41. Nah, ini kita sudah memiliki 41 rantai. Berikutnya untuk baris pertama kita akan membuat SC di rantai yang kedua. 1, 2, di sini 1 SC, di sebelahnya lagi 1 SC, dan seterusnya di sebelahnya sampai rantai yang paling ujung di sini, sehingga total SC yang kita miliki adalah berjumlah 40. Ini kita sudah memiliki 40 SC di baris yang pertama. Berikutnya untuk baris yang kedua kita awali dengan chain 1. Kemudian kita balik. Setelah itu kita buat SC di 5 stitch pertama. Dimulai di sini di bawah chain yang kita buat tadi. Jadi ini SC yang pertama, 2, di sebelahnya lagi 3, 4, dan ini yang kelima. Setelah itu kita buat HDC atau tusuk setengah ganda, half double crochet, di 5 stitch berikutnya. Kait benang terlebih dahulu, kemudian tusuk, kait benang lagi, keluarkan di 3 loop pertama. Teman-teman bisa melihat di video saya yang lain mengenai tusuk half double crochet dan juga double crochet. Nah, ini baru satu, kita buat lagi di 4 stitch berikutnya, sehingga total untuk tusuk HDC yang kita miliki adalah 5. Setelah itu kita buat tusuk double crochet atau DC di 20 stitch berikutnya dengan teknik front loop. Jadi kait benang, kemudian kita tusuk di bagian depan saja. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 2 loop. Ya, di sini ada 2 garis. Nah, nanti kita hanya akan mengaitkan di depan ini saja. Jadi di bagian depan itu saja yang akan kita kaitkan. Di sini, nah, kita nanti akan bekerja atau merajut di front loop hingga 20 stitch berikutnya dengan menggunakan tusuk DC.
Begitu seterusnya sampai 20 DC. Setelah membuat 20 DC dengan teknik front loop, berikutnya kita akan membuat 5 HDC di 5 stitch berikutnya. Dua, tiga, 4, 5. Nah, tersisa ada 5 stitch, ini kita isi dengan SC, masing-masing stitch kita isi 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baris yang kedua sudah jadi. Pola untuk baris yang kedua ini akan kita lakukan terus sampai dengan baris ke-10. Jadi nanti kita akan membuat baris hingga ke-10. Kita lanjutkan, selalu diawali dengan chain 1, kemudian dibalik, dilanjutkan dengan 5 SC, 5 HDC, 20 DC front loop, kemudian 5 HDC dan 5 SC, begitu seterusnya sampai dengan baris yang ke-10. Ini kita sudah sampai di baris yang ke-10. Kita masih harus melanjutkan untuk DC front loopnya. Jadi kalau misal teman-teman merajut kemudian karena kita menggunakan benang katun, biasanya kadang-kadang suka ada yang kecantol seperti ini, jangan diteruskan ya, jadi harus diulang lagi, pastikan sampai rapi, jadi tidak ada benang yang kelihatan keluar-keluar atau mungkin tidak ikut dikait ya, supaya tampilannya bisa rapi. Nah, seperti ini. Lakukan begitu terus, ini masih dengan DC front loop. Sampai di ujung nanti kita terakhir adalah tusuk SC. Nah, ini terakhir untuk DC front loop. Berikutnya kita melakukan tusuk HDC. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu terakhir kita lakukan SC 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita sudah membuat 10 baris. Jadi tampilannya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat tali masker. Jadi langsung ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita harus membuat talinya langsung, nanti tanpa sambungan. Jadi langsung kita membuat rantai di sini, kemudian kembali lagi, kemudian kita kaitkan di sisi yang bawah. Setelah itu seterusnya kita akan merajut berkeliling supaya nanti tidak ada benang yang harus disambung. Nah, sekarang kita akan membuat tali untuk maskernya. Pertama, kita membuat rantai terlebih dahulu. Untuk awalnya kita buat 15 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di rantai yang ke-15 kita beri penanda. Jadi di sini
kita beri penanda karena ini nanti untuk lingkar di telinganya. Selanjutnya kita buat lagi rantai sebanyak 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai berjumlah 50. Kemudian untuk membuat hiasannya, jadi nanti kita akan membuat hiasan seperti ini di ujung talinya. Kita buat lagi rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian di rantai yang ketiga ini, jadi 1, 2, 3, kita isi dengan DC sebanyak 4. Tiga, 4. Setelah itu kita buat rantai lagi 2, slip stitch di lubang yang sama di sini. Nah, otomatis kita masih memiliki rantai sebanyak 50 sampai di sebelum penanda ini. Sepanjang rantai 50 itu tadi kita isi dengan slip stitch masing-masing. Jadi ini, kemudian di sini kita isi dengan slip stitch sampai di ujung rantai yang ke-50 di sebelum penanda. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau misalnya saya ingin beri itu dengan SC gimana? Boleh saja, tapi nanti hasilnya akan jadi lebih tebal. Tapi itu kembali pada selera teman-teman ya. Ini kita lanjutkan terus. Maksud saya slip stitch sampai dengan rantai ke-50 yang berada persis sebelum penanda. Ini sudah sampai di rantai yang ke-50. Nah, ini persis sebelum penanda. Nah, di sini kita tidak akan melanjutkan slip stitch ya di bagian rantai ini, tetapi kita buat lagi rantai 15 berikutnya untuk bisa kita kaitkan di sisi sebelah sini. Di sini ya. Nanti kita kait di sini. Nah, kita buat dulu 15 rantai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada rantai 15. Sekarang kita kaitkan di sisi berikutnya. Jadi di sebelah sini kita mengaitkannya. Ini ada stitch di sini ya. Jadi di bagian ini kita kaitkan yaitu dengan menggunakan SC. Tapi sebelum mengaitkan kita pastikan dulu bahwa ini tidak apa istilahnya ya, kalau orang Jawa bilang meluntir-meluntir ya. Jadi pastikan rantainya ini menghadap ke depan ya. Jadi jangan sampai ya itu tadi meluntir-meluntir, apa ya istilahnya. Jadi supaya rapi. Nah, seperti ini, pastikan begini posisinya. Ini juga. Kemudian kita langsung kait di sisi selanjutnya. Nah, ini kita buat SC. Nah, SC terus ya setelah ini sampai di ujung sebelah sini.
Nah, ini yang paling ujung di sini kita kaitnya di bagian bawah ya, supaya lebih kuat. Nah, sudah. Kemudian kita buat lagi rantai sebanyak 15. Jadi langkahnya persis sama seperti ketika membuat tali di sini ya. Jadi sama persis. Ini kita buat terlebih dahulu rantai sebanyak 15. Beri penanda, kemudian lanjut lagi sampai dengan rantai 50, lalu tambah lagi 3 rantai untuk membuat hiasan seperti ini. Jadi di rantai ketiga diisi dengan 4 DC, kemudian buat lagi rantai 2, slip stitch di lubang yang sama, lalu slip stitch terus sampai dengan rantai yang ke-50 di ujung sebelum penanda. Kemudian buat lagi rantai 15 untuk cabangnya ini. Ya. Jadi sama persis kita buat dengan sisi berikutnya ini. Jadi saya yakin teman-teman pasti bisa ya. Kita buat dulu ini rantai 15 dan seterusnya untuk membuat tali masker rajut. Nah, ini kita sudah mau sampai di rantai 50 ya. Ini sebelum penanda. Nah, kita buat lagi 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita kait di stitch paling ujung di sini. Pastikan dulu ya sebelumnya bahwa ini tidak meluntir-meluntir. Ini sudah, kemudian langsung kita kaitkan saja buat SC. Nah, nanti seterusnya sampai dengan di ujung tali berikutnya ini, sebelumnya di stitch sebelumnya kita buat SC. Nah, ini sudah sampai di ujung stitch yang ke-40 di sini ya. Di stitch yang ke-40 ini kita buat slip stitch. Kemudian rantai 1. Setelah itu kita putus benang. Setelah putus benang, kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Lalu kita rapi-rapikan. Jadi ini seperti ini, nanti kita lepas untuk stitch markernya atau penandanya. Lalu nanti kita rapi-rapikan benang-benang ini, kita selip-selipkan. Nah, jadi ini bagian depan ya. Setelah jadi ini bagian depan. Kemudian ini adalah bagian belakang. Nanti bagian belakang ini yang kita lapisi dengan kain. Jadi seperti ini. Nah, cara menjahitnya juga gampang ya. Kalau teman-teman ada mesin jahit bisa dengan mesin jahit, kalau tidak boleh dengan jahit tangan. Kemudian di bagian sisi-sisinya ini jangan dijahit ya. Kalau untuk dirapikan, dilipat-lipat kemudian dijahit terlebih dahulu. Lalu sebelum dipasangkan di rajutannya ya. Jadi rapi-rapikan samping-sampingnya ini seperti ini. Jadi kita jahit di dalamnya ini supaya rapi. Kemudian setelah itu baru kita jahit di bagian sini, di bagian atas dan juga bawah. Jadi yang samping-sampingnya tidak perlu dijahit di rajutannya ya. Jadi cukup yang bagian atas aja supaya kita bisa menyelipkan filter atau tisu filternya. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman ingin memasang label, boleh di bagian ini, di kanan, kiri, bawah, atau atas, silahkan saja. Atau mungkin mau diberi aksesoris di sini boleh, tapi pastikan sebelum kita memasang kain pelapisnya ya. Kemudian mungkin teman-teman masih bingung kira-kira untuk masker ini mana yang bagian atas dan mana yang bagian bawah. Jadi yang bagian atas itu adalah
yang pertama kali kita merajut. Jadi ketika kita mulai membuat baris pertama itu adalah bagian atas. Dan yang terakhir ketika kita buat slip stitch terakhir tadi di sini ya. Nah, ini adalah bagian bawah. Jadi jangan sampai kebalik ya nanti. Jadi sekali lagi yang kita pertama merajut itu adalah bagian atas dan yang terakhir tadi slip stitch di sini ini adalah bagian bawah. Nah, demikian teman-teman tutorial masker rajut kita, mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya juga, jadi bisa selalu update video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan tentu saja sampai jumpa.